Tema hari ini adalah Shattered Image of God. Jadi artinya gambaran Tuhan yang rusak gitu dalam kehidupan kita. Shattered Image of God. Oke, kita mau buka di Kejadian 1 ayat 27. Oke, kita mau baca bareng-bareng yuk tuh teman-teman. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu. Oke, di sini di Kejadian 1 ayat 27 ini awal mula manusia diciptakan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran yang Tuhan berikan untuk setiap manusia pada awalnya. Nah, tapi teman-teman, gambar serupa dan segambar dengan Tuhan itu maksudnya apa? Berarti Tuhan menciptakan kita semua sesuai dengan karakternya Tuhan. Karakter yang dipunyai oleh Tuhan, yaitu ada kasih, setia, dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi di Kejadian 3 teman-teman, itu bercerita tentang asal mulanya manusia jatuh dalam dosa. Itu bercerita tentang Adam dan Hawa, mereka makan buah dari pohon kehidupan yang dilarang sama Tuhan, tapi karena keinginan mereka akhirnya mereka makan dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Itu merupakan awal mula manusia jatuh dalam dosa. Jadi yang tadinya nih sebenarnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar yang harusnya adalah serupa dan segambar dengan Tuhan, yaitu kita punya karakter Tuhan, menjadi rusak. Kayak gitu. Kita mungkin hari-hari ini kalau mungkin di ibadah 1 tadi, Ebi ada mention tentang kasih. Mungkin kasih sekarang udah menjadi dingin teman-teman. Kayak gitu. Kita mungkin mulai kayak mengutamakan diri kita sendiri ketimbang orang-orang lain. Mungkin kayak ya udah kita udah nggak peduli gitu sama lu mau kayak gimana, lu mau apapun yang dilakukan kita juga udah gak peduli kayak gitu. Mungkin hari-hari ini kita mulai menormalisasi hal-hal yang ditawarkan dunia. Kayak misalnya obat-obatan, narkoba, rokok, mabuk-mabukan, gak apa-apa lah. Kita mungkin mulai seperti itu karena manusia mulai jatuh ke dalam dosa teman-teman. Bentar ya. Oke, nah karena manusia jatuh ke dalam dosa itulah yang menyebabkan kita terpisah sama Tuhan. Kita menjadi gambaran Tuhan yang ada dalam diri kita itu menjadi rusak. Oke, kita ya di sini manusia kita pun sampai hari ini masih belajar gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Kita manusia yang pasti masih ada kedagingan, betul? Namanya manusia pasti ada kedagingan. Oke, kita mau sama-sama baca di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Oke, ini aku bacain ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi teman-teman, yang tadi awalnya manusia itu jatuh ke dalam dosa karena keinginan yang ada dalam diri kita. Gitu, kedagingan yang ada dalam diri kita. Di sini Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar memperhatikan keinginan-keinginan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Desire kita apa? Mungkin keinginan baik atau buruk. Nah, tapi di sini teman-teman, kalau misalnya keinginan kita itu udah nggak baik, udah nggak benar, kita harus waspada, kita harus aware. Karena di sini dibilang tiap-tiap orang tuh bakal dicobai sama keinginannya masing-masing. Kita penuh dengan kedagingan, kita pasti, maksudnya setiap hari, setiap detik mungkin kita nggak luput dari dosa kayak gitu loh. Kita akan terus dicobai sama keinginan diri kita masing-masing. Dan contohnya nih misalnya, aku mungkin ada segelintir keinginan untuk coba obat-obatan misalnya.
Misalnya ya, enggak kok. Ya, ini ilustrasi aja. Mungkin aku kayak, kayaknya enak ya, kayaknya kalau misalnya nyoba itu kayaknya kok gue lihat orang-orang bisa nge-fly gitu ya, kayak nggak stres kayak gitu. Mungkin ada nih keinginan dari aku untuk mencoba hal itu. Nah, di sini kita harus aware teman-teman. Apakah keinginan kita ini kalau kita membuahi keinginan itu, misalnya aku akhirnya melakukan itu, membuahi keinginan aku kan. Oh ya udah, akhirnya gue cobain nih. Ya obat lah ya. Ya, kan bisa banyak ya. Ini contohnya obat gitu. Obat minum. Pada saat membuahi, kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya kalau kita mulai membuahi keinginan dari hidup kita. Nah, dia dibilangnya apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau aku terus nih, aku udah ambil nih ya, udah pakai, berdosa dong, ya kan? Dosa kan itu nggak dibolehin sama Tuhan. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat aku terus membuahi, akan ada saatnya dosa itu matang teman-teman. Dan akhirnya ya upah dosa adalah maut, kayak gitu. Nah jadi kita harus benar-benar aware dan perhatikan baik-baik setiap keinginan-keinginan kita yang timbul dari dalam setiap hati kita. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan juga respon kita teman-teman atas setiap keinginan itu. Apakah kita merespon untuk membuahi keinginan kita yang gak baik itu atau enggak gitu. Oke. Benar bahwa gambaran Tuhan atas kita telah rusak karena dosa. Tapi bukan berarti kayak ya udah kita pasrah. Kayak oh ya udah manusia kan udah jatuh dalam dosa, kita gambar kita udah rusak oleh dosa. Ya udah gitu, emang takdirnya seperti itu. Ya udah gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan manusia, kita kan daging. Enggak teman-teman, enggak kayak gitu. Tapi malahan kita harus sadar benar-benar bahwa kita nih manusia berdosa, betul. Kita jatuh dalam dosa, maka gambaran Tuhan yang ada dalam diri kita yang semula Tuhan ciptakan jadi rusak, betul. Tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhan mampu memulihkan setiap kita. Gitu. Jadi jangan kayak mentang-mentang, oh ya udah berarti gambaran kita udah rusak kan, terus kita udah terima aja gitu. Enggak teman-teman, malah kita harus punya kesadaran dan punya kemauan untuk oke Tuhan, gue manusia berdosa dan selalu akan ada keinginan-keinginan dalam hati gue yang mungkin membuat gue jatuh dalam dosa. Tapi kita harus serahkan hidup kita harus serahkan hati kita menjadi miliknya Tuhan untuk Tuhan pulihkan kembali. Menjadi awal, yaitu gambar Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, selain kita butuh Tuhan untuk memulihkan setiap kita pun juga butuh sekitar kita teman-teman. Untuk mengingatkan setiap kita. Untuk kasih tahu nih kalau mungkin hal yang kita lakukan nih udah gak bener nih. Udah gak sesuai dengan firman Tuhan. Di Roma 3 ayat 23 dan Roma 3 ayat 24 dikatakan firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di 24-nya dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi benar gambaran kita memang sudah rusak, tapi di ayat 24 dikatakan kita tuh udah ditebus sama Tuhan. Kita udah dibenarkan sama Tuhan dengan kasih Tuhan yang cuma-cuma kayak gitu. Dia nggak meminta balasan, dia nggak minta kayak oh ya udah gue akan menebus dosa lu tapi lu harus ini, lu harus itu. Enggak, dia nggak pandang bulu teman-teman. Semua dari kita di sini dia selamatkan, dia tebus dosanya. That's why yuk mari sama-sama hari ini kita juga mau menyerahkan setiap kehidupan kita, setiap hati kita, setiap gambaran yang mungkin udah rusak dalam kehidupan kita untuk Tuhan pulihkan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Oke. Dan teman-teman untuk menyadari dan untuk aware nih gimana sih cara untuk kayak kita nih sebenarnya keinginan kita nih
udah benar atau belum ya? Pada saat kita melakukan hal tertentu gitu udah menyenangkan hati Tuhan atau belum ya? Kita perlu introspeksi diri teman-teman. Oke, karena kita menyadari kalau keinginan diri kita, kalau misalnya kita nggak aware gitu, kalau keinginan diri kita itu bisa membawa kita ke hal-hal yang buruk, kayak misalnya tadi contohnya aku coba obat-obatan, itu kan buruk kan. Kalau misalnya kita nggak sadar, kita nggak introspeksi diri kita nggak tahu kan, kalau misalnya, oh ternyata selama ini yang gue lakukan itu salah, kayak gitu. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, kalau kita nggak mengizinkan Tuhan datang ke kehidupan kita, kalau kita nggak baca Alkitab, kalau kita nggak saat teduh, kalau kita mungkin nggak mendengarkan firman Tuhan, kita nggak bakal tahu gitu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebenarnya. That's why kita juga perlu untuk introspeksi diri kita masing-masing. Oke, introspeksi diri di sini bicara agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan biar kita menjadi pribadi yang tahan uji. Di 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Firman Tuhan ini berkata, kita harus menguji setiap diri kita. Kita harus minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah benar gak sih Tuhan, keinginan gue, desire gue yang ini tuh menyenangkan hati Tuhan atau enggak sih? Atau malah sebaliknya. Kayak gitu. Makanya introspeksi diri di sini penting teman-teman, untuk setiap kita bisa memulihkan kembali gambaran-gambaran yang rusak dalam hidup kita. Nah, menurut KBBI, introspeksi diri adalah peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri, termasuk perbuatan, sikap, kelemahan, dan kesalahan. Introspeksi diri juga dapat diartikan sebagai mawas diri. Dalam dunia psikologi, mungkin introspeksi lebih ke kayak psikologi gitu kan. Nah, dalam dunia psikologi, introspeksi diri merupakan kunci untuk mengembangkan pemahaman diri yang mendalam. Introspeksi diri dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, meningkatkan empati, dan menemukan kebahagiaan hidup. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan in general ya, maksudnya kayak in general arti dari introspeksi diri. Semuanya kalau kalian baca itu mengarahkan kepada hal yang positif. Ya kan? Kan dibilangnya untuk mengoreksi diri kita supaya meningkatkan kepercayaan diri kita, mengurangi stres, meningkatkan empati, menemukan kebahagiaan hidup, kayak gitu. Ini in general yang dunia kasih tahu kayak gitu. Nah, kalau dunia aja bisa kasih tahu kalau introspeksi diri itu mengarahnya semua ke positif, kita juga harus berjaga-jaga apakah introspeksi yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Kayak gitu. Emang ada introspeksi yang salah? Ada. Kalau kita nggak benar-benar memperhatikan cara kita mengintrospeksi. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu dari Daud. Kita sama-sama mau buka, aku bacain aja. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Daud bilang, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Di sini kita mau sama-sama belajar dari tokoh Alkitab Daud. Di sini Daud minta untuk Tuhan selidiki hatinya. Selidiki apakah yang Daud lakukan tuh udah benar atau enggak sih? Apakah jalan dia serong atau enggak sih? Daud ngomong sama Tuhan seperti itu. Nah, Daud juga bukan orang yang sempurna ya teman-teman ya. Maksudnya Daud ya jatuh dalam dosa juga. Dia berzina, dia membunuh suaminya Batseba, Uria, kayak gitu kan. Dia manusia yang berdosa teman-teman. Tapi dia nggak membiarkan, gambaran dia udah rusak dong karena dia berdosa, ya kan? Tapi dia nggak membiarkan untuk gambaran yang rusak itu terus ada dalam dirinya.
Dia selalu mengintrospeksi dirinya. Makanya dia bilang, selidikilah aku ya Tuhan, koreksi aku, ujilah aku kalau misalnya aku tuh udah serong jalannya. Itu juga yang mau kita pelajari dari Daud, teman-teman. Kita sama-sama mau belajar kalau Tuhan, kita juga mau untuk Tuhan selidiki dalam setiap apapun yang kita lakukan. Apakah jalan kita mungkin harusnya lurus nih, tapi kita udah agak-agak belok nih Tuhan. Tuhan tolong uji kita supaya jalan kita tuh tetap lurus, tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Daud terus melakukan introspeksi diri di setiap harinya, teman-teman. Bukan cuma sekali, 2 kali, tapi setiap hari. Setiap kali dia terus melakukan introspeksi dirinya. Dan akhirnya apa? Akhirnya Daud bertobat dan Tuhan menemukan Daud berkenan di hadapannya Tuhan. Nah, itu juga yang mau sama-sama kita belajar dari kisah Daud ini, teman-teman. Kalau mungkin hari-hari ini banyak hal gitu ya yang kayak mungkin dulu kayak tabu banget, tapi sekarang udah kayak ya udah normal-normal aja kok, kayak semua orang lakuin itu kok. Nah, kalau misalnya kita udah mulai serong, kita sama-sama minta hati untuk Daud, hati seperti Daud juga. Daud terbuka hatinya untuk menerima teguran juga, teman-teman. Bukan hanya dia mengoreksi dirinya sendiri, tapi dia juga terbuka atas setiap teguran-teguran yang mungkin dari orang lain. Jadi Daud ditegur sama Nabi Nathan, ya kan? Nabi Nathan bilang kalau misalnya kamu tuh salah, iya kamu orangnya, ya kan? Nah tapi Daud bukan kayak, hah enggak, bukan gua kayaknya, enggak. Tapi Daud malah terbuka, Daud bilang, oh iya aku orangnya. Jadi sama-sama lewat introspeksi diri, lewat kisah Daud ini kita sama-sama mau belajar juga untuk bukan hanya kita minta Tuhan untuk mengoreksi setiap kita, tapi kita juga membuka hati kita untuk dikoreksi. Gitu teman-teman. Dikoreksi bukan hanya tentang kita, bukan kita lihat doang dari kayak, oh iya gue ngelakuin ini, tapi dari sudut pandangnya kita doang, tapi kita juga harus lihat dari perspektif yang lain. Karena ketika kita introspeksi dengan cara yang salah, itu ngelihat kita ke hal yang gak baik juga. Misalnya contohnya, introspeksi yang salah gimana sih Ci? Yang tadi aku bilang introspeksi yang benar itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Membawa kita dari down ke up. Kalau introspeksi yang salah, kita taunya dari mana? Introspeksi yang salah adalah yang tadinya down, makin down, atau enggak dari up jadi down. Kayak misalnya contohnya nih, aku introspeksi diri, tapi aku mungkin melakukan introspeksi yang salah. Misalnya contohnya introspeksi kan mungkin aku mengintrospeksi kayak kekurangan aku. Mungkin tadi aku kayaknya terlalu emosi nih. Nah itu yang aku introspeksikan. Kalau misalnya salah, itu mungkin bisa melit ke, oh iya ya kayak gue emang orangnya emosian terus sih. Kayaknya gue gak bisa diubah sih. Kayaknya ya udahlah gue menerima aja. Gue kalau enggak mungkin gue jadi merendahkan diri gue kayak oh ya udahlah gue kayak emang gini deh, kayak ya udah nggak ada yang mau temenan deh sama gue karena gue orangnya emosian. Mungkin kayak gitu, atau mungkin di sisi lainnya kita jadi kurang tepat menilai diri kita. Kayak mungkin kita merasa kayak oh tadi kayaknya gue bener kok ngelakuin itu padahal salah. Kita membenarkan diri kita kayak oh ya udah tadi gue ngelakuin itu ya emang karena dia juga salah. Kayak gitu itu. Jadi kita membenarkan diri kita. Itu contoh introspeksi dan akhirnya kita jadi sombong, jadi kayak merasa kayak kita paling benar, jadi nggak mau dengerin omongan orang lain. Itu contoh introspeksi yang salah, teman-teman. That's why kita harus sama-sama belajar untuk mengintrospeksi diri kita juga secara benar. Cara benar yaitu ya tadi sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya? Yang tadi juga kita harus punya hubungan pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Kita saat teduh, kita baca Alkitab, kita
membuka setiap hati kita juga untuk, kalau misalnya di sini kan ada live kan, untuk ketua live kita untuk kasih saran dan lain sebagainya. Kayak gitu, itu introspeksi yang benar. Kita membuka setiap hati kita untuk dikoreksi juga. Kalau misalnya memang kita salah, kita terbuka untuk menerima teguran-teguran itu, teman-teman. Bukan dengan keegoisan kita, dengan kepala batu kita kayak, oh enggak, pokoknya gue nggak mau dengerin. Pokoknya gue yang bener kok. Enggak, tapi kita sama-sama mau belajar untuk mengintrospeksi diri kita secara benar. Gitu, amin. Nah, setiap kali kita mengintrospeksi diri kita, teman-teman, selalu ingat bahwa tujuan introspeksi yang tadi dari down ke up. Kita harus terus mengingat kalau tujuan introspeksi kita ini bukan untuk membenarkan kita, tapi untuk mengoreksi dan membuat pribadi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Biar kita bisa menjaga pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, semuanya yang ada dalam kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah fungsi introspeksi diri yang benar, teman-teman. Sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai dengan gambaran awal yang Tuhan tetapkan atas kita, itu fungsi introspeksi diri. Bukannya malah menjadikan kita tadi semakin down. Karena kalau misalnya kita merasa, oh abis gue introspeksi kok kayaknya gue makin down ya. Itu adalah cara introspeksi yang salah. Mungkin itu adalah akal-akalannya iblis untuk malah mengintimidasi setiap kita. Yang tadinya mungkin kayak, oh harusnya gue mengintrospeksi dan membuka hati untuk dikoreksi nih. Tapi karena kita pakai cara yang salah, kita jadi terintimidasi sama iblis dan akhirnya kita merasa, oh ya udah, emang kayak gini kok guanya. Kayak gitu. Kita nggak membuka hati untuk kita mengimprove kesalahan-kesalahan yang mungkin kelemahan-kelemahan yang kita lakukan. Gitu. Dan aku mau ingetin juga sih teman-teman, dalam introspeksi diri ini kita butuh Tuhan untuk kita izinkan Tuhan masuk ke dalam setiap proses pengevaluasian diri kita. Kita minta Tuhan hadir untuk, karena pada saat kita introspeksi diri, mungkin yang kita lihat hanya diri kita. Karena mungkin ya kita yang alamin itu, gue yang ngerasain, jadi ya udah tentang kita dan kita. Tapi pada saat kita undang Tuhan, kita izinkan Tuhan untuk hadir dalam proses introspeksi diri kita itu, kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita minta kelembutan yang daripada Tuhan, kita minta Tuhan tolong, gue mau introspeksi diri gue nih, hari ini gue ngapain aja, apa yang gue lakuin. Tuhan tolong lembutin hati gue. Supaya pada saat gue dikoreksi, gak mental. Tapi biar gue bisa menerima dengan rendah hati, supaya gue bisa melakukan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selain kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, itu yang utama, kita juga harus punya kemauan dari diri kita sendiri. Untuk yang tadi, kita terbuka, kita membuka hati kita untuk menerima koreksi-koreksi dari sekitar kita. Dan kita juga butuh, kayak misalnya contohnya ya di sini, semuanya udah masuk ke dalam live. Ya kita ada live ya teman-teman ya. Nah di live itu ya suatu komunitas di mana kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita bisa saling mendoakan. Nah, pada saat proses introspeksi diri kita butuh juga orang-orang yang menguatkan setiap kita, teman-teman. Orang-orang, ya mungkin ketua live kita, mungkin teman-teman sepelayanan kita, pokoknya orang-orang yang kita tahu pada saat kita cerita sama dia bukan membawa kita turun, malah dia menguatkan setiap kita untuk kita lebih kuat lagi dalam Tuhan, kayak gitu. Jadi bukan kemunduran spiritual, tapi kemajuan spiritual, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan juga. Oke, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jika kita
Oke, di sini firman Tuhan berkata jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bentuk introspeksi diri yang kita lakukan, teman-teman, itu adalah bentuk kita mengaku juga kan, maksudnya kayak mengaku dosa kita. Kalau mungkin tadi seharian kayak gue emosi terus deh, kayak gue menyakiti hati teman gue lewat perkataan gue deh. Itu kan kita akuin itu sebagai maksudnya hal yang harusnya kita nggak lakukan kan di hadapan Tuhan. Nah, tapi di sini Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi teman-teman, bukan artinya kayak, oh ya udah setiap gue berdosa, nggak apa-apa dong ya berarti gue tinggal minta ampun sama Tuhan. Enggak. Tapi yang tadi di ibadah 1 dibilang juga setiap dosa kita itu ada konsekuensinya. Jadi nggak semerta-merta kayak, oh ya udah Tuhan Maha Pengampun kan, ya udah gue lakuin dosa terus, ya udah Tuhan bakal ampunin kok. Enggak. Tapi Tuhan mengampuni setiap kita kalau kita mengaku dosa kita dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi, kayak gitu. Walaupun mungkin kedagingan kita akan terus ada, kayak gitu kan. Tapi kita minta kekuatan dari Tuhan juga untuk ya udah kita bisa tolak itu gitu teman-teman. Lewat introspeksi diri ini juga. Jadi buahnya adalah kita mencapai pertobatan. Untuk kita nggak ngelakuin hal-hal yang mungkin sering kali kita lakukan dan itu menjadi dosa dan upah dosa adalah maut. Kita sama-sama mau untuk kita sadar hari ini kita sama-sama belajar, gak cuma kalian tapi aku juga, untuk mengintrospeksi diri kita untuk lebih serupa dan segambar lagi dengan Tuhan. Kembali ke gambar awal mula yang Tuhan ciptakan setiap kita. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah sebenarnya itu aja sharingnya hari ini. Cuma aku mungkin mau sharing sedikit dari kehidupan aku kayak gitu ya. Kayak maksudnya tentang firman Tuhan hari ini juga kayak gitu. Jadi intinya ya kita sama-sama bukan cuma kita menjadi pendengar-pendengar doang, tapi sama-sama kita juga mau melakukan firman Tuhan kayak gitu, termasuk firman Tuhan hari ini. Kayak ya itu juga yang aku pelajarin kayak gitu. Bukan artinya kayak aku yang di depan ini ya udah gue udah paling hebat lah melakukan ini, enggak teman-teman. Tapi aku juga macam belajar dari firman Tuhan yang hari ini juga kayak gitu. Itu juga menjadi kayak reminder lagi lah untuk aku. Intinya ya pokoknya setiap kita pasti punya masalah lah ya teman-teman kan. Nah ini maksudnya aku belajar untuk melakukan apa yang ya Tuhan firmankan kayak gitu. Intinya ya setiap kita manusia pasti sering jatuh dalam dosa kayak gitu kan. Maksudnya pasti keinginan-keinginan dalam hati kita terus menguji kita lah kayak gitu kan. Contohnya ini aku jadi emang kayak agak belakangan ini aku agak emosian gitu ya. Jadi ya pokoknya nih kalau misalnya ada apa gue jadi kayak langsung panas kayak gitu. Istilahnya kayak gitu lah ya. Gak boleh dicontoh ya teman-teman. Tapi ya pokoknya kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi aku bisa kayak kenapa sih kok kayak gini dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah ya belakangan ini juga maksudnya aku juga menerapkan apa yang menjadi firman Tuhan. Maksudnya aku mulai mengintrospeksi diri aku mulai kayak saat teduh, aku mulai kayak oh Tuhan hari ini kayaknya gue ngelakuin hal yang gini gitu misalnya ya. Kayak gitu. Terus ya udah maksudnya dari hal itu, maksudnya dari proses aku introspeksi itu ya pastinya kita macam mengundang Tuhan untuk melembutkan hati aku juga kayak gitu. Jadi kadang tuh aku juga kayak ya udah orang mau ngomong apa, gue kadang juga nggak peduli kayak gitu loh. Kayak pokoknya gue ini ya ini, menurut gue ini ya ini kayak gitu. Tapi maksudnya aku belajar untuk kayak oh Tuhan tolong maksudnya lembutin hati gue supaya kalau misalnya pun ada yang kasih tahu, ada yang tegur, ya gue bisa menerima itu kayak gitu. Terus
Ya jadi singkat cerita, gue emosi, terus karena emosi itu gue jadi melakukan hal yang tidak seharusnya gue lakukan. Kayak gitu ya. Karena kan maksudnya biasa orang kalau emosi meledak-ledak, udah panas, gak bisa mikir kan. Karena kan panasnya udah di sini nih, ya kan. Jadi udah gak bisa mikir lagi, terus yaudah sot gitu kan. Terus karena ya jadi belakangan ini aku kayak journaling gitu, istilah journaling. Terus ya itu bagian dari ya aku coba untuk mengintrospeksi diri aku lah. Kayak gitu. Terus kayak pas mengintrospeksi itu gue jadi kayak mikir ternyata tuh gue nggak boleh loh kayak emosi terus gue langsung meledak-ledak gitu, langsung ngelakuin hal yang spontan kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi dari proses introspeksi diri ini, aku jadi mulai membuat diri aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kayak gitu. Tuhan kan gak mau kan, maksudnya Tuhan kan maha pengasih, dia gak mau dong orang kayak emosi, meledak sana sini dan lain-lain ya. Ini bukan buat kalian doang ya teman-teman, buat aku ya, gitu. Jadi ya lewat introspeksi diri ini aku jadi kayak sadar gitu. Oh ternyata gue gak boleh loh emosian terus meledak-ledak, terus gue bahkan melakukan tindakan yang seharusnya gak gue lakukan. Dan akhirnya aku menyesal, kayak gitu karena aku ngelakuin hal itu. Nah lewat introspeksi diri ini aku belajar untuk kayak, oh ya oke, Tuhan, lain kali kalau misalnya gue mungkin emosi, gue akan tarik nafas dulu, ya kan. Terus gue mungkin akan tunggu sampai pikiran gue jernih, baru ya nextnya apa yang harus dilakukan. Yang pastinya kita juga minta tuntunan yang daripada Tuhan ya. Maksudnya kita juga pastinya melakukan introspeksi diri dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kayak gitu. Nah itu hal yang aku lakukan supaya yang tadi kan mungkin dari down jadi up kan. Nah, yuk mari sama-sama teman-teman, kalau mungkin itu sedikit dari contoh aku hari ini, ya kita nggak tahu apa yang menjadi kelemahan kita, maksudnya mungkin kita jatuh bangun terus dalam dosa yang sama, kayak gitu. Mungkin kita dosanya mungkin beda-beda nih pada saat kita jatuh, tapi biar pada saat kita jatuh, yuk mari sama-sama kita bangun lagi. Dan jangan lupa untuk minta pertobatan daripada Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan teman-teman. Karena hal itu, kalau kita terus minta pengampunan yang daripada Tuhan, kita benar-benar introspeksi diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan gambaran kita yang rusak menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan pada saat kita ngelakuin hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu nggak cuma untuk kita doang teman-teman. Tapi biar sekeliling kita, orang-orang di dekat kita, keluarga kita, teman kita, bahkan orang yang nggak kenal Tuhan sekalipun bisa merasakan itu teman-teman. Karena Tuhan nggak kelihatan kan ya, maksudnya nggak kasat mata. Yang bisa teman-teman kita lihat, yang bisa sekitar kita lihat siapa? Ya kita dong. Kayak gitu. Jadi biar sama-sama lewat firman hari ini kita juga sama-sama menjadi berkat untuk setiap orang yang ada dalam setiap kehidupan kita, sekitar kita. Kita menjadi terang, kita menjadi karakter Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan orang bisa ngelihat karakter Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Amin.